Shalom jemaat-jemaat terkasih yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita berkumpul, kita bertemu lagi dalam ibadah doa pagi bersama Persatuan Doa Oikumenikasi. Mari saudara, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, alangkah baiknya jika kita mulai di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini Tuhan. Kalau Engkau boleh pertemukan kami kembali dalam ibadah online doa pagi ini Tuhan, dengan tubuh yang sehat, sehingga kami bisa mencari suara-Mu Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, tutup bungkus Tuhan segala firman yang akan disampaikan pada hari ini, dan puji-pujian yang akan dinaikkan pada hari ini, sehingga bisa boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Glory, glory. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita angkat hati kita sekali lagi, saudara. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak
gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, glory, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang mengenal hatiku dan hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang mengenalku sampai ke dalaman hatiku. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Bawa aku Tuhan lebih dekat lagi kepadamu, tinggal dalam-Mu. Glory, haleluya, glory, glory. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, untuk setiap kami ku bersyukur Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, glory, glory. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh luar biasa buat hidup kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Glory.
Bertirus sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Sekali lagi angkat hati kita bersama, saudara. Bertirus sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bahagia Tuhan, saat kami bersama dengan Engkau. Tidak ada tempat yang lebih indah selain kami memuji dan menyembah Tuhan.
Benar firman-Mu mengatakan, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Karena memang tidak ada tempat yang lebih indah Tuhan, selain berada dekat dengan Tuhan, selain berada di dalam hadirat Tuhan. Kami rasakan tenang, kami rasakan bahagia, kami rasakan damai, kami rasakan sukacita Tuhan. Terus Tuhan hidup tinggal di dalam hati setiap kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan setiap firman-Mu, perkataan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami selalu memerlukan firman-Mu. Kami selalu memerlukan perkataan-perkataan yang berasal daripada Tuhan. Sebagai terang, sebagai pelita, sebagai penunjuk jalan di dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami terus benar, terus berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, jamah hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hidup setiap kami. Kami mau lebih lagi tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan setiap firman-Mu, bukan berasal dari hamba-Mu, tapi selalu berasal dari perkataan-perkataan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga pada waktu benih firman itu ditaburkan, firman itu tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Tetapi firman itu bisa mengubahkan hidup setiap kami. Firman-Mu bisa memperbaiki hidup setiap kami. Firman-Mu bisa memperindah hidup setiap kami Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu Tuhan yang menunjukkan buat setiap kami Tuhan, apa yang benar, apa yang salah, apa yang boleh, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat firman-Mu kami bisa tahu isi hati-Mu. Lewat firman-Mu Tuhan kami bisa tahu kehendak-Mu. Lewat firman-Mu Tuhan kami bisa tahu apa rencana-Mu di dalam hidup setiap kami. Apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus berfirmanlah buat setiap kami, berbicaralah Tuhan. Biar Tuhan firman itu mengalir di dalam hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Roh-Mu tak terbatas menjamah hati setiap kami, menjamah hidup setiap kami Tuhan. Urapi Tuhan, sehingga ibadah bukan sebuah rutinitas, tetapi kami percaya Tuhan, ibadah demi ibadah adalah sebuah kerinduan dari hati kami untuk mencari Engkau, untuk kami bisa lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dengan hati yang percaya, dengan hati yang hormat, dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau, dengan hati yang penuh dengan sukacita, hormat akan perkataan-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus namanya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom sobat-sobat terkasih dimanapun berada. Saya percaya tidak terbatas oleh ruang, tidak terbatas oleh waktu, dimanapun kita berada, Roh Tuhan sanggup menjamah hidup saya dan saudara. Roh-Nya tinggal di dalam hati saya dan saudara. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa menanti-nantikan Tuhan, selalu menanti-nantikan Tuhan dalam hidupnya, akan selalu mendapat kekuatan yang baru. Artinya apa saudara? Setiap orang, setiap anak Tuhan yang mencari Tuhan, hidupnya akan kuat, hidupnya akan teguh, hidupnya akan terus tak tergoncangkan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Sudah memasuki tahun 2025, 365 hari lagi kita akan menghabiskan tahun 2025. Tentunya setiap saya dan saudara ingin menjadi orang-orang yang kuat, ingin jadi orang-orang yang teguh di dalam Tuhan, ingin menjadi orang yang terus tak tergoncangkan di dalam Tuhan.
Bukankah setiap saya dan saudara ingin menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, saudara? Siapa di antara kita yang ingin jadi kuat? Firman-Nya hari ini berkata buat saya dan saudara, menjelaskan buat saya dan saudara. Mari kita baca, saudara, di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Beginilah firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seorang anak Tuhan yang hidupnya terus menanti-nantikan Tuhan. Hidupnya tidak pernah lesu, tidak pernah lelah. Dikatakan oleh kitab Yesaya ini, hidupnya akan terus mendapatkan kekuatan yang baru. Berarti hidupnya terus kuat di dalam Tuhan, saudara. Bahkan di dalam kitab Yesaya ini mengumpamakan sebagai seekor burung raja wali. Menjadi perenungan buat kita semuanya. Mengapa di dalam kitab Yesaya ini diumpamakan, saudara, sebagai seekor seumpama raja wali, saudara. Setelah saya mencari kenapa, bukan yang lain, kenapa harus seekor raja wali diumpamakan seperti itu, saudara. Saya mencari bagaimana seekor raja wali itu. Ternyata saya mendapatkan informasi, saudara. Ternyata seekor burung raja wali itu masa hidupnya hanya 30 tahun, saudara. Kalau dia sudah berusia 30 tahun, maka paruhnya akan semakin panjang. Panjang mendekati, saudara, lehernya. Begitupun juga dengan kuku-kukunya, cakar-cakarnya di kakinya dan di tangannya, saudara. Itu kukunya akan menjadi tumpul, sehingga pada waktu, saudara, dia menangkap mangsanya, mungkin dia tidak lagi bisa setajam sebelum berusia 30 tahun, saudara. Karena cakarnya dari kaki dan tangannya sudah mulai tumpul. Nah, di sini, saudara, ada dua pilihan untuk seekor raja wali ini. Dia bisa mengakhiri hidupnya tanpa dia berbuat apapun, tetapi dia bisa memperpanjang usia hidupnya sampai berusia 70 tahun, saudara. Tetapi kalau kita lihat kisah hidup dari seekor burung raja wali ini, untuk dia bisa memperpanjang usianya sampai 70 tahun, saudara, proses-proses yang dia harus lewati itu tuh tidak mudah, saudara. Ada proses yang sangat menyakitkan yang harus dia lewati. Bagaimana caranya, saudara? Caranya, seekor raja wali ini kalau dia ingin bertahan hidup lebih lama lagi sampai usia 70 tahun, dia harus terbang tinggi ke atas tebing, saudara. Dia cari tempat yang tinggi di atas tebing, yang dia aman di situ, saudara. Tempat yang aman, sekiranya tidak ada yang bisa melukai dirinya atau mengganggu dirinya. Dia cari di atas yang tebing yang tinggi sekali di situ, saudara. Disitulah dia tinggal. Lalu yang dia lakukan, saudara, karena paruhnya sudah panjang dan mengenai tubuhnya, saudara, dia akan mematuk-matukkan, saudara, paruh itu ke batu-batu yang di tebing itu, supaya paruh itu, saudara, bisa hilang, bisa pecah, bisa lebih pendek, saudara, sehingga tumbuh paruh yang baru, saudara. Paruh yang kuat tentunya, saudara. Yang kedua, setelah paruhnya tumbuh dan menjadi paruh yang kuat, yang baru, dengan paruhnya, saudara, dia akan mencabut satu persatu dari kuku di tangannya dan di kakinya, saudara. Dia cabut satu persatu dari setiap jari-jari di tangan dan kakinya.
karena kuku di tangan dan jarinya sudah mulai tumpul. Dia harus cabut, saudara, sehingga muncul di mana, saudara? Muncul di dalam kuku ini kuku yang baru. Dan kuku itu tidak tumpul lagi, kuku itu tajam, saudara. Tidak berhenti sampai di situ perjuangan seekor burung Raja Wali. Setelah paruhnya tumbuh baru, setelah kuku dari kaki dan tangannya yang untuk mencengkram mangsa itu tumbuh yang baru, saudara, dia mulai mencabuti, saudara, setiap helai, saudara, dari bulu-bulunya di sayapnya, di tubuhnya, saudara. Karena seekor burung Raja Wali yang sudah mendekati umur 30 tahun, saudara, bulunya lebat, saudara. Bulunya begitu banyak, begitu lebat, saudara, sehingga pada waktu dia mengepakkan sayapnya, dia tidak bisa leluasa lagi seperti dulu waktu dia masih muda. Lalu setelah paruhnya baru, kukunya baru, dia mulai mencabuti, saudara. Tentunya, saudara, itu tidak mudah. Dia melewati masa mungkin sakit. Paruhnya, tangannya, kukunya, waktu dicabut, saudara, mungkin berdarah. Nggak enak. Itu sebuah perjuangan, dia melukai dirinya sendiri supaya dia bisa bertahan. Dia bisa survive, saudara, sampai usia 70 tahun tentunya. Setelah dia cabuti semua bulunya, saudara, mulailah muncul bulu-bulu yang baru. Dan setelah itu dia siap, saudara, untuk terbang lagi meninggalkan tebing yang tinggi itu. Dia bisa terbang melesat lebih lagi, saudara, melintasi langit biru. Begitulah perjuangan seekor burung Raja Wali. Oleh karena itu saya menyadari, saudara, di dalam kitab Yesaya ini ayat 40 sampai 31. Kenapa, saudara, diumpamakan sebagai seekor Raja Wali? Tentunya dalam hidup ini kita akan melewati sama seperti proses dalam kehidupan seekor burung Raja Wali itu. Kita akan mengalami di tengah perjalanan kehidupan ini. Kita mungkin melewati masa yang tidak enak, kehidupan yang tidak enak, dalam situasi yang tidak enak, pergumulan, masalah, mungkin sakit, ujian, situasi yang tidak enak, kondisi, keadaan, tempat yang Tuhan izinkan tidak enak dalam hidup ini. Tetapi Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya, bagaimana seorang yang menanti-nantikan Tuhan, sekalipun ada dalam keadaan yang tidak enak, Tuhan katakan orang itu tidak akan menjadi lelah, tidak akan menjadi lesu. Dia akan mendapat kekuatan yang baru. Amin, saudara. Itulah janji Tuhan buat hidup saya dan saudara. Tidak dipengaruhi oleh keadaan dunia ini, tidak dipengaruhi oleh bagaimana keadaan di sekitar kita, tidak dipengaruhi oleh apa saja yang menimpa hidup kita. Tetapi, saudara, yang mempengaruhi hidup kita adalah bagaimana sikap kita. Siapa yang kita andalkan dalam hidup ini? Siapa yang kita nomor satukan dalam hidup ini? Siapa yang ada dan tinggal dalam hidup ini? Dalam kitab Yesaya dikatakan, siapa yang menanti-nantikan Tuhan. Apa artinya menanti-nantikan Tuhan? Menantikan pertolongan Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan, saudara. Siapa yang berharap penuh sama Tuhan hari-hari ini? Dia akan kuat, dia akan diberkati oleh Tuhan. Bukankah seperti itu firman Tuhan dikatakan, saudara? Ada sebuah cerita, saudara, dan saya cukup terberkati, saudara, dari cerita ini. Di situ dikatakan ada sebuah perlombaan. Dari perlombaan ini adalah perlombaan tentang melukis. Dikatakan tema dari lukisan ini adalah rasa damai dan tenang.
Lukis, setiap pelukis dibebaskan saudara. Di situ ada 3 pelukis. Dibebaskan, terserah kamu mau melukis apa saja. Terserah, pokoknya temanya damai dan terang saudara. Waktu itu pelukis yang pertama, dia mulai melukis. Di situ dia lukiskan saudara, ada sebuah laut yang tenang sekali, teduh sekali. Lalu di atasnya ada langit biru, lalu ada sinar mataharinya, lalu ada pohonnya, lalu di situ ada burungnya yang sedang terbang saudara. Teduh sekali, waktu lihat lukisan itu terasa sangat teduh. Pelukis yang pertama melukiskan seperti itu. Lalu ada pelukis yang kedua. Pelukis yang kedua dia menggambar saudara sebuah hamparan sawah. Di situ ada petaninya beberapa saudara. Dia di dalam lukisan itu dia seperti mencabut ya saudara padi-padinya. Padinya di sawah itu sudah menguning. Ada beberapa petani yang sedang mencabut saudara. Di belakang sawah itu ada gambar gunungnya. Di situ ada pohon-pohon yang rindang yang kelihatan asri sekali saudara. Itu pelukis yang kedua. Tapi sayangnya saudara, pelukis yang pertama dan pelukis yang kedua ini tidak menang saudara. Yang menang adalah pelukis yang ketiga saudara. Dan anehnya saudara, pelukis yang ketiga ini saudara menggambarkan sebuah tebing yang sangat tinggi, lalu di situ ada air terjunnya saudara. Di bawahnya air terjunnya itu berombak-ombak saudara. Berombak-ombak, bergulung-gulung saudara. Kelihatannya sangat menakutkan lukisan itu saudara. Bayangkan saudara, sebuah tebing ada air terjunnya, lalu di bawahnya itu sungainya berombak-ombak saudara, banyak ombaknya. Namun di lukisan itu saudara, di bawah tebing itu ada bukan sebuah saudara, ada sepasang burung yang sedang di situ dua ekor burung yang sedang bergurau saudara. Di bawahnya tebing itu saudara. Mereka bergurau, sedang berkicau-kicau gitu saudara. Di gambarnya itu ada dua ekor burung di tebing yang curam itu, yang ada air mancurnya, yang di tengah gelombang yang menakutkan itu. Ada 2 ekor burung yang sedang santai, yang sedang menikmati di situ saudara. Ternyata justru saudara, yang menang itu adalah lukisan yang ketiga. Luar biasa ya saudara. Seperti itulah gambaran kehidupan kita. Rasa tenang dan rasa damai itu tidak tergantung situasi di sekitar kita. Mungkin sekitar kita saudara menakutkan. Terkadang Tuhan izinkan kita ada dalam situasi, kondisi, tempat yang mungkin tidak mengenakkan saudara. Namun disitulah anak-anak Tuhan yang berharap penuh sama Tuhan, dia bisa merasakan damai, dia bisa merasakan tenang. Sekalipun badai bergoncang saudara dalam hidup ini, dia masih bisa tetap sukacita. Itulah damai yang sejati. Itulah sukacita yang sejati. Itulah tenang yang sejati. Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah kota bentengku, perisaiku, dan gunung batuku. Begitulah gambaran anak-anak Tuhan. Saya sangat diberkati saudara oleh ilustrasi ini. Benar Tuhan, rasa tenang yang sejati itu hanya ada dalam Tuhan. Oleh karena itu benar, kitab Yesaya ini mengatakan, setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, artinya yang berharap penuh sama Tuhan, bergantung penuh sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia kuat menghadapi apapun. Dia kuat menghadapi ujian apapun. Dia kuat menghadapi pergumulan situasi yang tidak enak sekalipun dalam hidupnya. Jangan takut saudara dengan masalah. Jangan takut saudara dengan ujian.
Jangan takut saudara dengan namanya penderitaan. Saya tahu, mengerti betul saudara, kita sebagai manusia. Waktu ada masalah pergumulan yang datangnya sekonyong-konyong dalam hidup ini saudara, itu tidak mudah saudara. Tetapi jangan pernah takut saudara. Lihat saudara, mujizat itu selalu ada dalam keadaan apa saudara? Saat orang itu mengalami penderitaan. Saat dalam duka saudara. Saat kita ada dalam lembah kekelaman. Mujizat itu nyata. Pertolongan Tuhan itu nyata. Kemuliaan Tuhan itu nyata. Kita tidak pernah menemukan saudara mujizat itu dalam keadaan senang, dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan zona nyaman saudara. Kita gak bisa lihat apa-apa saudara. Tapi justru dalam keadaan yang tidak enak dalam hidup kita, dalam kependeritaan, dalam tekanan, dalam ujian, kita bisa melihat kuasa Tuhan yang besar. Kita bisa saudara melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup ini. Tak peduli saudara, dunia ini mungkin menutup pintu, tetapi masih ada pintu yang terbuka bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan saudara. Tidak ada yang mustahil saudara bagi Tuhan. Oleh karena itu saudara, Tuhan mengingatkan saudara, berharaplah penuh kepada Tuhan. Di tahun 2025 ini kita akan menghabiskan waktu 365 hari. Biarlah kita berharap penuh sama Tuhan saudara, mengandalkan Tuhan saudara. Lebih dari apapun, jangan mengandalkan manusia, karena kita akan kecewa saudara. Siapapun itu saudara, orang tua, anak, teman, sahabat, kolega, bos, tetangga, apapun saudara, orang yang terdekat, saudara, jangan pernah mengandalkan, Tuhan katakan, manusia, karena kita akan dikecewakan. Berapa banyak saudara dari antara kita berharap sama manusia saudara, dikecewakan akhirnya. Berapa banyak saudara kita minta pertolongan sama manusia saudara, tidak dapat pertolongan saudara. Berapa banyak saudara kita mengandalkan manusia, tapi kita dikecewakan. Kenapa saudara? Kita gak boleh mengandalkan manusia saudara, karena manusia itu terbatas. Tuhan itu gak terbatas. Betul saudara? Manusia itu gak bisa apa-apa saudara. Tuhan itu penuh kuasa. Manusia itu gampang berubah. Sekarang A, besok B, bisa C. Tetapi Tuhan itu gak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Oleh karena itu andalkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan pernah mengandalkan manusia. Bahkan Alkitab mengatakan kekuatanmu sendiri. Karena kita ini juga manusia. Diri kita sendiri ini juga manusia saudara. Banyak orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Kepintarannya, kemandaiannya, kekayaannya saudara. Pada akhirnya kita akan tahu saat kita menghadapi masalah, semuanya itu tidak bisa membantu hidup kita. Karena semuanya terbatas. Dalam dunia ini ada suatu keadaan yang terkadang di luar kendali kita manusia, tetapi ada dalam kendali Tuhan. Benar saudara? Amin saudara? Percaya kita? Jika segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Berarti semua ada dalam kendali Tuhan. Oleh karena itu andalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan, diberkatilah orang yang menandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan saudara. Mari kita baca di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Ayat yang kelima saudara. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ada satu hal yang tidak disukai Tuhan. Ada hal yang paling dibenci Tuhan saudara.
Apa itu saudara? Mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri. Karena firman Tuhan jelas mengatakan orang yang mengandalkan manusia dan dirinya sendiri, hatinya menjauh daripada Tuhan saudara. Dia hatinya tidak lagi berharap sama Tuhan. Tuhan bukan lagi yang nomor satu dalam hidupnya. Tuhan bukan jadi alternatif yang pertama dalam hidupnya. Pertama kali yang ada di dalam pikirannya waktu menghadapi masalah bukan Tuhan, tapi manusia. Manusia banyak seperti yang saya terangkan tadi saudara. Orang tua, adik, kakak, anak, saudara, bos, tetangga, teman, sahabat, kolega. Banyak saudara dalam hidup ini. Tuhan katakan terkutuklah. Terlebih orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Karena firman Tuhan mengatakan apa arti manusia itu? Dia tidak lebih dari uap. Bahkan siapa manusia itu? Dia hanya sebutir debu. Tuhan katakan. Mana bisa manusia dibandingkan dengan Tuhan saudara? Sekalipun Tuhan itu tidak kelihatan. Tetapi Allah itu roh. Yang bisa kita andalkan. Yang bisa kita rasakan. Yang selalu menyertai hidup kita. Manusia terbatas saudara. Oleh karena itu di tahun 2025 ini Tuhan ingatkan jangan mengandalkan manusia. Kan Tuhan katakan terkutuk. Artinya apa saudara? Gagal semuanya saudara. Kalau manusia gagal, kalau manusia tidak dapat apa-apa, kalau pakai caranya manusia bukan jadi lebih baik tapi lebih buruk saudara. Kalau pakai pikiran manusia terbatas, akhirnya stres, tidak menemukan jalan keluar. Kalau mengandalkan manusia, akhirnya dikecewakan, gak dapat pertolongan, gak dapat apa-apa. Tetapi berbeda saudara, ini yang disukai Tuhan, yang harus kita lakukan hari-hari ini, di tahun-tahun ini. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada siapa saudara? Tuhan. Tuhan katakan tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap penuh sama Tuhan, yang menomorsatukan apapun masalah yang terjadi dalam hidupnya. Pertama kali yang diingat Tuhan. Belajarlah saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, masalah apapun yang menimpa hidupmu, pertama kali waktu sekonyong-konyong datang dalam hidupmu, entah itu sakit, entah itu masalah, persoalan, pencobaan, apa saudara? Dalam hidupmu, sekonyong-konyong, pertama kali datang dalam hidupmu, kaget saudara, pastinya kita manusia kaget. Ada sesuatu yang tidak enak datang dalam hidup kita saudara, kaget saudara. Waktu kaget itu saudara, waktu pertama kali kita tahu masalah itu datang dalam hidup kita, ingatlah saudara, tanamkan dalam jiwa saya dan saudara, tanamkan dalam hati saya dan saudara. Pertama kali ingatlah Tuhan. Datang doa dulu sama Tuhan. Biarlah itu yang jadi gaya hidup kita. Biarlah itu yang jadi kebiasaan kita. Pertama kali di atas segalanya saudara. Melampaui apapun dalam hidup ini, ingatlah selalu Tuhan. Tuhan katakan diberkatilah. Berkat saudara. Apa berkat itu saudara? Kesembuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat, kemuliaan Tuhan, jawaban. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengandalkan Tuhan saudara. Berkat itu banyak saudara. Ketenangan, kedamaian, sukacita, kekuatan untuk menanggung. Bahkan firman-Nya mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena di dalam Tuhan itu ada kekuatan saudara. Kalau manusia, daging itu lemah saudara. Ada masalah, maunya lemah, maunya lesu, maunya sedih saudara. Tetapi saat kita berseru kepada Tuhan,
mengandalkan Tuhan. Kekuatan daripada Roh Kudus memampukan saya dan saudara di tengah gelombang arus dunia ini, di tengah gelombang masalah dalam hidupmu. Kekuatan Roh Kudus itu yang memberi damai dalam hati kita semuanya, yang memberi kekuatan, yang memberikan kekuatan sukacita dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, luar biasa ayat hari ini. Tuhan kasih jalan keluar saudara. Karena Tuhan tahu di tahun 2025 ini banyak masalah, banyak pergumulan. Dunia ini gak makin baik saudara. Dunia ini makin gak enak. Dunia ini makin susah. Oleh karena itu Tuhan memberikan penghiburan bagi kita semua anak-anak Tuhan. Tuhan kasih jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Jangan ngandalin manusia di tahun 2025 ini, tapi andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan dirimu sendiri, kepandaianmu, kekayaanmu, kedudukanmu. Jangan, tetapi andalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan katakan berkat yang akan menyertai hidup kita semuanya. Berkat daripada Tuhan akan ada dalam hidup kita. Keberhasilan, kemuliaan akan terus ada dalam hidup kita. Tidak perlu takut dari masalah. Tidak perlu takut menghadapi hari esok. Karena Tuhan yang tuntun kita hari esok. Gak perlu takut saudara apa yang terjadi hari esok. Tugas kita apa? Hidup sesuai dengan firman-Nya. Tugas kita apa? Hidup benar sesuai dengan perkataannya. Tugas kita apa saudara? Terus memandang kepada Tuhan. Tugas kita apa saudara? Percaya penuh sama Tuhan. Tugas kita apa saudara? Berharap sama Tuhan, bukan yang lain. Tugas kita apa saudara? Fokus kepada Tuhan. Pandang Tuhan, bukan pandang dunia ini. Pandang Tuhan, bukan pandang masalahnya. Pandang Tuhan, bukan pandang pergumulannya. Pandang Tuhan, bukan pandang sakitnya. Pandang Tuhan, bukan pandang penderitaannya. Bukan saudara, tapi pandang Tuhan. Tuhan katakan hidup bersama Tuhan selalu manis saudara. Artinya apa saudara? Selalu indah. Asal ada Tuhan, selalu indah. Dia akan memberikan kekuatan di dalam hidup saya dan saudara. Dia akan memberikan penghiburan di dalam hidup saya dan saudara. Firman-Nya mengatakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan akan menjaga hidup saya dan saudara. Dia yang jamin hidup saya dan saudara. Mari saudara, jangan pernah ragu. Jangan pernah ragukan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kalau hari-hari ini mungkin doamu belum dijawab oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini pergumulanmu sampai hari ini belum dijawab oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau ada dalam lembah kekelaman. Kalau hari-hari ini saya dan saudara punya masalah. Kalau hari-hari ini engkau ada hidup dalam zona atau tempat yang tidak enak saudara. Mari saudara, jangan tertekan jiwa saya dan saudara. Berharaplah kepada Tuhan. Baca saudara Mazmur 42 ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan, penghiburan buat saya dan saudara. Karena saya percaya saudara, hari-hari ini banyak orang yang susah. Bukan hanya orang yang di luar sana, banyak anak Tuhan pun yang hari-hari ini sedang susah saudara. Oleh karena itu perlu penghiburan firman. Oleh karena itu perlu diingatkan oleh firman bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan, bahwa ada pertolongan di dalam Tuhan. Kita harus teguh saudara. Kita harus kuat. Kita harus ingat firman Tuhan. Mazmur 42 ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Jangan tertekan saudara. Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, pertolonganku dan Allahku. Tuhan katakan yang hari ini sedang tertekan jiwanya, yang hari ini sedang gelisah hatinya, Tuhan sedang berbicara kepada saya dan saudara. Ada penghiburan, ada pertolongan, ada jawaban, ada jalan keluar di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah pupus pengharapan saya dan saudara. Jangan pernah kandas saudara, iman saya dan saudara. Jangan pernah pula mundur daripada Tuhan. Jangan pernah pula saudara memalingkan wajahmu pada yang lain.
teruslah memandang kepada Tuhan. Teruslah percaya sama Tuhan. Karena firman-Nya tidak pernah gagal. Firman-Nya ya dan amin. Janjinya buat saya dan saudara akan tergenapi. Yang perlu saya dan saudara tanamkan dalam hati, sabar, menunggu waktunya Tuhan. Karena Tuhan itu punya proses saudara dalam hidup ini. Tidak pernah instan saudara, ada proses Tuhan, ada waktu Tuhan. Tapi Tuhan katakan, Dia, Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Apa yang tidak engkau pikirkan, apa yang kau tidak pernah lihat dengan mata, apa yang tidak pernah timbul dari hatimu, apa yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, itu semua yang akan Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Ada jaminan daripada Tuhan saudara, ada jalan keluar saudara. Tapi yang pasti saudara, sabar ya saudara. Belajar jadi orang sabar. Seperti Abraham, sabar menunggu janjinya Tuhan. Orang yang sabar itu sama dengan orang yang beriman saudara. Oleh karena itu Abraham disebut bapak orang beriman. Karena Abraham sabar menunggu waktunya Tuhan. Dia tidak pernah ragu saudara akan janjinya Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak jawab langsung dalam hidupnya. Tetapi Abraham sabar menunggu waktunya Tuhan. Orang sabar itu artinya orang beriman kepada Tuhan. Orang yang sabar itu artinya orang yang tidak pernah meragukan Tuhan. Orang yang sabar itu artinya orang itu percaya penuh sama Tuhan saudara. Mari hari-hari ini saudara, jangan ragukan Tuhan. Firman mengatakan berharaplah kepada Tuhan. Orang yang berharap sama Tuhan, satu hidupnya kuat saudara. Karena dia selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Yang kedua saudara, diberkati oleh Tuhan. Luar biasa saudara, kalau diberkati Tuhan berarti disertai Tuhan, dipimpin Tuhan, diurapi Tuhan, dilindungi Tuhan. Tuhan ada di pihaknya saudara. Luar biasa saudara, kurang apa lagi? Tidak ada saudara. Firman-Nya mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jawab saudara, tidak ada. Firman-Nya, janjinya akan digenapi dalam hidup kita semuanya. Oleh karena itu saudara, tahun 2025 ini, apa saudara? Perkataan Tuhan untuk kita semuanya. Berharaplah, andalkan Tuhan, maka engkau akan kuat menghadapi tahun-tahun akhir zaman ini saudara. Karena kita akan terus beriman kepada Tuhan. Kita akan terus menambatkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan terus teguh beriman kepada Tuhan. Tidak tergoyahkan oleh apapun. Biarlah firman hari ini saudara jadi berkat, jadi penghiburan, jadi pengingat buat kita semuanya. Kalau kita punya Tuhan yang menjamin hidup kita, kita punya Tuhan yang dahsyat saudara dalam hidup ini. Tidak perlu diragukan, Dia bisa diandalkan dalam hidup ini. Andalkan Dia, jadikan Dia andalanmu, jadikan Dia andalan kita semuanya, jadikan Dia idola dalam hidup kita, jadikan Dia nomor satu dalam hidup kita. Yang terindah saudara dalam hidup kita. Biarlah firman hari ini jadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sangat indah pada hari ini. Mengingatkan kami semuanya bahwa kita semua punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup diandalkan dalam segala keadaan. Kami mau Tuhan terus menanti-nantikan Engkau. Kami mau terus Tuhan mengandalkan Engkau. Kami mau terus Tuhan menomorsatukan Engkau di atas segalanya dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ragu Tuhan, kami ikut Engkau. Karena pengiringan kami mengikut Engkau tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia orang yang ikut Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, luar biasa kemuliaan yang Kau sediakan bagi orang yang taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami diberkati oleh Tuhan. Ibadah ini akan berakhir, tapi kami percaya Tuhan, karya Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berakhir dalam hidup ini. Kalau kami sudah diberkati Tuhan, biarlah kami jadi berkat Tuhan. Jadi terang, jadi garam dunia.
Terima kasih Tuhan, dimanapun Tuhan sobat-sobat terkasih berada. Kami percaya tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga menjamah setiap sobat-sobat terkasih dimanapun berada. Kami percaya karena Engkau lah jawaban dari setiap semua persoalan dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekalipun ibadah ini berakhir, tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu akan terus memimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat penghiburan-Mu, buat firman-Mu dalam hidup setiap kami. Kami akan materaikan Tuhan, kami akan bawa firman-Mu Tuhan jadi rema dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus namanya. Semua yang sudah berbahagia dan diberkati Tuhan pada hari ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.